Judul dari penelitian kami yaitu pengembangan sistem informasi terserta di alumni Universitas Kelabat berbasis web. Dengan penulis satu, saya sendiri Sejabat Tommy, penulis dua, Dr. Wilwandi, sebagai advisor Sir Raymond Rotikan dan co-advisor Sir Andrew Tanilin. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah proses tadi menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menilai suatu program atau proyek yang efektif dan tidak efektif sampai kepada elemen yang spesifik. Dan research study alumni yang sering disebut dengan survei alumni digunakan sebagai studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Dan Kemenristek Dikti Republik Indonesia mendorong perguruan tinggi untuk melaksanakan research study secara konsisten setiap tahunnya. Untuk Universitas Kelabat, lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan research study adalah Lembaga Pusat Karir Universitas Kelabat. Lembaga Pusat Karir Universitas Kelabat belum memiliki sistem informasi dalam pelaksanaan research study, sehingga masih banyak proses dalam pelaksanaan research study belum terintegrasi satu sama lain. Di antaranya proses pembuatan kuesioner masih menggunakan single form dari layanan pihak ketiga yaitu Google Form, di mana visualisasi data yang dikumpulkan atau hasil kuesioner yang dilaksanakan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pengolahan data yang dilakukan secara manual, dan pembagian kuesioner dilakukan dengan mengirimkan tautan kuesioner melalui email menggunakan layanan pihak ketiga seperti Gmail. Berdasarkan masalah atau kondisi yang dialami oleh Lembaga Pusat Karir Universitas Kelabat, maka terdapat peluang untuk membuat sistem informasi terserta di alumni Universitas Kelabat berbasis web. Berdasarkan uraian tersebut, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mengembangkan sistem informasi terserta di alumni yang terintegrasi di Universitas Kelabat, dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi terserta di alumni Universitas Kelabat berbasis web. Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah terdapat 5 manfaat. Yang pertama, bagi Lembaga Pusat Karir Universitas Kelabat, yang dapat memberikan solusi kepada pihak Lembaga Pusat Karir Universitas Kelabat dalam pelaksanaan research study. Bagi alumni Universitas Kelabat, di mana alumni dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan turut berpartisipasi dalam perbaikan mutu perguruan tinggi dan memberikan umpan balik kepada institusi. Yang ketiga, bagi Universitas Kelabat sebagai nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan tinggi, dan Universitas Kelabat juga dapat memperoleh umpan balik dan informasi lowongan pekerjaan dari pengguna lulusan. Bagi peneliti dapat menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan sistem informasi dan menerapkan semua ilmu dan teori yang dipelajari selama masa perkuliahan. Dan bagi peneliti lainnya, sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini yang kami gunakan adalah model spiral, di mana terdapat 5 langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama yaitu communication, dilanjutkan dengan planning, modeling, construction, dan yang terakhir adalah deployment. Dan kerangka konseptual penelitian ini dimulai dari langkah komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, pemodelan, instruksi, dan evaluasi. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu cakupan penelitian yang dibagi menjadi 4 bagi administrator, operator, alumni Universitas Kelabat, dan pengguna lulusan. Bagi administrator dapat mengelola kuesioner, mengirim email undang research study kepada alumni dan pengguna lulusan, mengakses laporan kuesioner research study, melihat informasi kontak pengguna lulusan, dan mengelola informasi lowongan pekerjaan. Bagi operator dapat mengimpor data alumni dalam format Excel, sehingga data alumni yang terdiri dari nama, NIM, fakultas, program studi, alamat email, dan nomor telepon dari beberapa alumni dapat diinput secara bersamaan. Operator juga dapat mengelola data alumni, membuat akun alumni dan melakukan riset akun alumni, mengubah template email undang research study, mengelola konten website berupa informasi pengumuman tentang visi dan misi, dan kontak.
Bagi alumni Universitas Kerabat, mereka dapat mengisi kuesioner peserta di alumni, menambah informasi status pekerjaan dan kontak pengguna lulusan. Alumni dapat melihat informasi lowongan pekerjaan dan mengubah informasi akun. Pengguna lulusan dapat mendaftar melalui tautan yang dikirimkan melalui email, mengisi kuesioner tracer study pengguna lulusan, menambah informasi lowongan pekerjaan, dan mengubah informasi akun. Dan kuesioner tracer study hanya dapat diakses melalui website Pusat Karir Universitas Kerabat, dan laporan kuesioner tracer study berupa diagram untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner. Yang menjadi batasan dari penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, Lembaga Pusat Karir Universitas Kerabat tidak dapat mengelola informasi tentang pengguna lulusan. Alumni Universitas Kerabat tidak dapat mengubah data pribadi seperti nama, jenis kelamin, NIM, fakultas, dan program studi. Bagi pengguna lulusan, hanya dapat mendaftar melalui tautan pendaftaran yang dikirimkan melalui email. Dan sistem hak informasi yang berfokus pada Lembaga Pusat Karir Universitas Kerabat. Gambar ini menjelaskan tentang kerangka konseptual aplikasi Sistem Informasi Tracer Study Universitas Kerabat, di mana sistem ini terbagi menjadi 4 user, yaitu administrator, operator, alumni Universitas Kerabat, dan pengguna lulusan. Di mana masing-masing user menggunakan web browser untuk mengakses sistem, dan untuk masuk ke dalam sistem harus login terlebih dahulu agar dapat menggunakan fungsi-fungsi untuk masing-masing user. Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini terbagi menjadi jenis data, teknik pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data primer merupakan data yang didapat secara langsung dengan melakukan observasi atau wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara ke pihak Lembaga Pusat Karir Universitas Kerabat, tepatnya kepada Kepala Lembaga Pusat Karir Universitas Kerabat. Dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Yang menjadi rolling ke pengembangan sistem informasi ini, diantaranya terdapat perangkat lunak yang terdiri dari framework Laravel 5.8, kode editor Sublime Text 3.0, Google Chrome, Microsoft Windows, Bootstrap, XAMPP, Draw.io, dan PHP versi 7. Untuk perangkat kerasnya, laptop dengan prosesor Intel, merek Asus, RAM 2GB, DDR3, dan HDD 512GB. Analisa dan perancangan. Dalam desain sistem, peneliti menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari use case, diagram dan skenario, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram, di mana UML ini berfungsi untuk memodelkan, menentukan, dan membangun sebuah sistem berupa alur dalam bentuk gambar, sehingga dapat digambarkan interaksi yang akan terjadi di dalam sistem. Use case diagram yang pertama bagi administrator, di mana use case diagram ini menggambarkan tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh administrator. Administrator dapat login, dapat mengelola kuesioner, baik itu kuesioner tracer study maupun kuesioner user survey, dapat mengirim undangan tracer study kepada alumni dan undangan user survey kepada pengguna lulusan, melihat laporan kuesioner tracer study dan user survey, melihat data pengguna lulusan, dan dapat mengelola informasi lowongan pekerjaan dan mengubah informasi akun. Use case diagram bagi operator menggambarkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh operator. Operator dapat login, mengimpor data alumni dalam format Excel ke sistem, dapat mengelola data alumni dan reset password akun alumni, dapat mengubah template email undangan user study dan user survey, dapat mengelola konten website, dapat mengubah informasi akun. Use case diagram bagi alumni menggambarkan tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh alumni. Alumni dapat login, mengisi kuesioner tracer study, mengubah status pekerjaan, dan menambah informasi kontak pengguna alumni, dan melihat lowongan pekerjaan, dan mengubah informasi akun. Use case diagram pengguna lulusan menggambarkan tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengguna lulusan.
Pengguna lulusan dapat mendaftar hanya melalui tautan pendaftaran yang dikirimkan melalui email, dapat login, mengisi kuesioner user survei, mengelola informasi lowongan pekerjaan, dan mengubah informasi akun. Untuk menjelaskan lebih detail tentang use case diagram tersebut, maka digunakan untuk use skenario yang telah dijabarkan di dalam penelitian. Kemudian kelas diagram yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama kelas admin, kelas alumni user, kelas job, kelas prodi, kelas fakulti, kelas alumni, kelas company, kelas question, kelas options, kelas answer, kelas visi misi, kelas operator, kelas news, kelas about, kelas email invitation, dan kelas kontak. Activity diagram. Untuk activity diagram, salah satu dari activity diagram yang digunakan dalam penelitian ini adalah activity diagram user login, yang menjelaskan bagaimana proses login ke dalam sistem, di mana user memasukkan email dan password. Kemudian sistem akan mengecek informasi login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman beranda untuk setiap user. Activity diagram administrator dalam mengelola kuesioner menjelaskan bagaimana administrator mengelola, yaitu melakukan create, read, update, dan delete kuesioner user study dan user survey. Activity diagram administrator mengirim email undangan user study dan undangan user survey. Menjelaskan bagaimana administrator mengirim email undangan user study dan undangan user survey kepada alumni dan pengguna lulusan. Activity diagram administrator melihat laporan kuesioner user study dan user survey. Menjelaskan bagaimana administrator dalam melihat laporan kuesioner user study dan user survey, di mana administrator memilih menu laporan user study, kemudian sistem akan menampilkan laporan user study. Activity diagram administrator melihat data pengguna lulusan. Menjelaskan bagaimana administrator melihat data pengguna lulusan beserta kontak yang dapat dihubungi. Activity diagram administrator dan pengguna lulusan mengelola informasi lowongan pekerjaan. Menjelaskan bagaimana administrator dan pengguna lulusan mengelola, yaitu melakukan create, read, update, dan delete informasi lowongan pekerjaan, di mana user memilih menu lowongan pekerja, kemudian sistem menampilkan informasi lowongan pekerjaan. User dapat melakukan add, view, edit, dan delete lowongan pekerjaan. Kemudian sistem akan menyimpan informasi lowongan pekerja yang diinputkan. Activity diagram user memperbarui informasi akun. Menjelaskan bagaimana administrator, operator, alumni, dan pengguna lulusan memperbarui informasi akun dan informasi login, di mana masing-masing user memilih menu akun. Kemudian sistem akan menampilkan formulir informasi akun, dan sistem akan mengambil dan mengisi data akun ke formulir, dan user mengubah informasi akun. User memilih tombol simpan, maka sistem akan memperbarui informasi akun. Activity diagram mengimpor data alumni. Menjelaskan bagaimana operator mengimpor data alumni dalam bentuk file Excel ke dalam sistem. Operator memilih menu tambah alumni dan memilih menu impor data alumni. Operator memilih file Excel data alumni dan menekan tombol impor, maka sistem akan mengimpor data alumni. Activity diagram mengelola data alumni, di mana user memilih menu data alumni, sistem menampilkan data alumni, dan operator dapat melakukan create, read, update, dan delete data alumni. Kemudian sistem akan menyimpan data alumni. Activity diagram operator mereset password akun alumni. Menjelaskan bagaimana operator melakukan reset password untuk akun alumni. Activity diagram operator mengubah template email dengan user study dan user survey. Menjelaskan bagaimana operator memperbarui template undangan, user study, dan user survey. Activity diagram operator mengelola konten website. Menjelaskan bagaimana operator mengelola konten website berupa pengumuman, berita, visi dan misi tentang masyarakat. Activity diagram alumni dan pengguna lulusan mengisi kuesioner. Menjelaskan bagaimana alumni dan pengguna lulusan
isi kuesioner tracer study dan user survey. Titik-titik diagram alumni mengubah status pekerjaan menjelaskan bagaimana alumni mengubah status pekerjaan antara sudah bekerja dan belum bekerja. Activity diagram alumni menambah kontak pengguna alumni menjelaskan bagaimana alumni mengubah status pekerjaan antara sudah bekerja dan belum bekerja. Activity diagram pengguna lulusan mendaftar menjelaskan bagaimana alumni melihat informasi lowongan pekerjaan. Activity diagram pengguna lulusan mendaftar menjelaskan bagaimana proses pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna lulusan. Pengguna alumni dapat mengakses halaman pendaftaran melalui tautan yang dikirimkan melalui email bersamaan dengan tautan kuesioner. Hasil implementasi antarmuka dalam penelitian ini diantaranya adalah antarmuka untuk login bagi admin, di mana admin harus mengisikan form isian alamat email dan password. Antarmuka dashboard bagi admin. Antarmuka login bagi operator, dengan operator dapat memasukkan alamat email dan password. Halaman antarmuka dashboard bagi operator. Halaman login bagi alumni, di mana alumni dapat mengisikan alamat email dan password. Halaman dashboard bagi alumni, halaman login bagi pengguna lulusan, dan halaman dashboard bagi pengguna lulusan. Ini merupakan halaman utama dari website Tracer Study Universitas Kelabat yang menampilkan pengumuman dalam bentuk slider, kemudian diikuti oleh daftar 5 berita teratas. Pada halaman ini juga terdapat informasi visi dan misi, informasi tentang informasi kontak, dan terdapat implementasi antarmuka bagi form pendaftaran bagi pengguna alumni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sequence diagram user login. Di sini kita bisa lihat bahwa sequence diagram user login ini menjelaskan tentang bagaimana proses login dari masing-masing user sebelum masuk ke berandanya masing-masing. Berikutnya, sequence diagram administrator mengelola kuesioner. Ini sequence diagram ini menjelaskan tentang administrator dapat mengelola, dalam arti sini bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan mendelete pertanyaan dalam kuesioner tracer study maupun user survey. Nah, berikut sequence diagram administrator mengirimkan email, undangan tracer study, dan user survey. Di sini menjelaskan administrator dapat mengirimkan email, undangan tracer study kepada alumni maupun dengan user survey kepada pengguna lulusan. Di sini kita lihat selanjutnya, sequence diagram administrator melihat laporan kuesioner tracer study dan user survey. Di sini menjelaskan bagaimana administrator dapat melihat laporan kuesioner tracer study dan user survey dalam bentuk grafik. Ya, dalam bentuk grafik di sini. Sequence diagram administrator melihat data pengguna lulusan. Di sini menjelaskan tentang administrator dapat melihat data pengguna lulusan berupa kontak yang dapat dihubungi. Kontak pengguna lulusan akan digunakan untuk mengirim undangan user survey. Ya, di sini ya. Berikutnya, sequence diagram administrator dan pengguna lulusan mengelola informasi lowongan pekerjaan. Di sini tentu saja sequence ini menjelaskan bagaimana administrator dan pengguna lulusan dapat mengelola. Dalam arti di sini seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, mengelola itu yang pertama yaitu mengedit, melihat, menambahkan, bahkan bisa menghapus informasi lowongan pekerjaan. Pengguna alumni hanya dapat melakukan edit, view, dan delete untuk informasi lowongan kerja milik pengguna alumni yang terkait.
Berikut sequence diagram administrator, operator, alumni, dan pengguna lulusan mengubah informasi akun. Ya, informasi akun ini tentu saja menjelaskan bagaimana administrator, operator, alumni, bahkan pengguna lulusan dapat memperbaharui informasi akun dari masing-masing user tersebut. Ya, sekarang menjelaskan sequence diagram operator mengimpor data alumni. Di sini sequence diagram ini menjelaskan tentang bagaimana operator mengimpor data dari alumni ke dalam bentuk Excel atau ke dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian sequence diagram operator mengelola data alumni. Ya, di sini menjelaskan bagaimana pusat karir dapat mengelola. Dan dalam artian juga sih tadi yang seperti saya sudah katakan sebelumnya, mengelola itu yaitu pertama edit, kedua view, ketiga add, keempat delete, yang masing-masing menambahkan, melihat, merubah, mengubah, atau menghapus. Ya. Ya, di sini sekarang kita lihat sequence diagram operator mereset password alumni. Nah, di sini menjelaskan bagaimana operator dalam mereset password akun alumni. Kita di sini tahu bahwa passwordnya yang defaultnya adalah alumni UK 12345. Nah, kemudian sequence diagram operator edit template email. Nah, di sini kita bisa lihat ini juga menjelaskan bagaimana tentang kegiatan yang dilakukan operator yang bisa mengedit template email, undangan untuk tracer study dan user survey. Berikut mengelola sequence diagram operator mengelola konten website. Di sini menjelaskan bagaimana kegiatan dari operator yang dilakukan, yang bisa dilakukan create, read, update, bahkan mendelete konten website, baik pengumuman, berita, informasi, kontak, dan tentang. Berikutnya, sequence diagram alumni dan pengguna lulusan mengisi kuesioner tracer study dan user survey. Ini di sini sequence diagram ini menjelaskan bagaimana kegiatan dari alumni dan pengguna lulusan dalam mengisi kuesioner tracer study dan user survey. Ya, kemudian di sini sequence diagram alumni mengubah status pekerjaan. Di sini tentu saja menjelaskan tentang alumni yang dapat mengubah informasi status pekerjaan. Apabila alumni memilih status sudah bekerja, maka sistem akan menampilkan info forum isian kontak pengguna lulusan. Yang berikutnya, sequence diagram alumni melihat lowongan pekerjaan. Di sini kita bisa lihat, ya, tentu saja ini menjelaskan tentang proses alumni dalam melihat informasi lowongan pekerjaan. Nah, di sini yang berikutnya, sequence diagram pengguna lulusan mendaftar. Di sini menjelaskan tentang bagaimana proses pengguna lulusan yang dapat mendaftar menggunakan link pendaftaran yang diterima melalui email undangan user survey dari pusat karir tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat di sini rancangan antarmuka dari setiap user. Juga di sini kita bisa lihat ini rancangan beranda dari administrator. Yang juga rancangan antarmuka beranda oleh operator. Ini juga rancangan antarmuka beranda dari alumni. Dan juga yang terakhir ini rancangan antarmuka beranda untuk pengguna lulusan. Ya, di sini kita bisa lihat ada IRD-nya. Di sini masing-masing ada admin, job vacancies, alumni, companies, question, operator, about, dan situ masing-masing memiliki primary key dan foreign key. Yang pertama yang di admin ini dia memiliki primary key yaitu ID. Kemudian ini job vacancies ini mempunyai primary key yaitu ID-nya. Kemudian foreign key-nya yaitu admin ID atau dan alumni user underscore ID.
Di sini juga ada alumni mempunyai foreign key-nya yaitu ID, company mempunyai primary key-nya ID, kemudian foreign key-nya adalah alumni ID. Question juga mempunyai primary key yaitu yaitu ID, yang juga operator dan about masing-masing memiliki primary key-nya yaitu ID. Alumni user juga mempunyai primary key yaitu ID. Fakulti juga mempunyai primary key yaitu untuk ID. Kemudian visi misi juga mempunyai primary key yaitu ID. Kontak juga mempunyai primary key yaitu ID. News, nah itu kita bisa lihat di situ. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan yang diambil dari pembuatan penelitian ini, yaitu yang pertama, sistem informasi research study alumni Universitas Kelabat berbasis web menggunakan framework Laravel dengan database MySQL. Kemudian yang kedua, sistem informasi ini merupakan sistem untuk Departemen Pusat Karir Universitas Kelabat yang digunakan untuk memproses pelaksanaan kegiatan research study dan user survey. Dan yang ketiga, sistem ini memiliki 4 user seperti administrator, operator, alumni, pengguna lulusan, di mana setiap user memiliki hak akses yang berbeda-beda. Dan sarannya untuk peneliti lain dari peneliti pada saat ini, yaitu yang pertama, mereka harus bisa menambahkan fitur kirim undangan menggunakan SMS. Dan yang kedua, menambahkan fitur pengelolaan research study data alumni untuk masing-masing fakultas. Jadi seperti itulah presentasi kami. Sekian dan terima kasih.